harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan? Kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok gak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lu. Ya kan? Jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Ini brengsek ini presiden ini. Assalamualaikum sahabat dramatika hidup. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan tentang keberanian Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno yang menggelegar di ruang sidang saat menelanjangi skandal besar ijazah Mulyono yang diduga baru dicetak semalam di Polda Metro Jaya. Mengapa sang jenderal berani menantang borgol dan penjara demi uji kimiawi kertas tersebut? Dan benarkah ia memegang rekaman CCTV rahasia yang membongkar detik-detik manufaktur ijazah palsu ini? Simak pembongkaran fakta paling mematikan yang bikin jaksa dan hakim gemetar berikut ini sampai tuntas. Matahari tepat berada di puncak kepala, memancarkan panas yang seolah sanggup membakar aspal di sepanjang jalan raya menuju Pengadilan Negeri Jakarta. Siang itu, udara terasa sangat berat, bukan hanya karena polusi yang menyesakkan dada atau suhu yang mencapai 36 derajat Celcius, tetapi karena ketegangan yang merambat di setiap sudut gedung pengadilan. Langit biru bersih tanpa awan seolah menjadi saksi bisu atas sebuah drama besar yang akan segera terungkap. Ribuan orang telah memadati area depan gedung sejak pagi buta. Mereka bukan sekadar penonton atau simpatisan biasa, melainkan massa yang membawa amarah besar, menuntut sebuah kepastian hukum atas skandal yang telah mengguncang fondasi negara selama berbulan-bulan. Dugaan ijazah palsu milik seorang tokoh yang dalam bisik-bisik publik disebut sebagai Mulyono. Gedung pengadilan itu tampak seperti benteng yang sedang dalam pengepungan. Barikade kawat berduri melingkar rapat, sementara ribuan personel kepolisian dengan tameng lengkap berjaga di setiap jengkal pintu masuk. Di tengah kerumunan yang berkeringat, berkibar spanduk-spanduk raksasa dengan tulisan yang menohok mata. Jangan tipu rakyat dengan ijazah palsu, dan hukum jangan mau didikte kekuasaan. Teriakan massa bersahut-sahutan, menciptakan kebisingan yang memekakan telinga, sebuah simfoni kekecewaan yang meminta keadilan segera ditegakkan. Namun, di balik suara-suara keras itu, ada sebuah penantian yang sunyi akan sosok yang dianggap sebagai satu-satunya orang yang memiliki integritas dan nyali untuk melawan arus konspirasi raksasa ini. Tepat pukul 13 WIB, saat panas matahari mencapai titik paling menyengat, sebuah mobil sedan hitam dengan plat nomor sipil namun dikawal ketat oleh beberapa motor besar mulai membelah kerumunan massa. Massa yang tadinya beringas dan penuh teriakan, mendadak memberikan jalan dengan rasa hormat yang luar biasa. Mereka tahu siapa yang berada di dalam mobil tersebut. Dari balik kaca yang gelap, terlihat sosok pria berwajah tenang. Ia adalah Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mantan Wakapolri yang dikenal tidak pernah berkompromi dengan kebohongan. Begitu pintu mobil terbuka, Oegroseno turun dengan langkah yang mantap. Kakinya menginjak bumi dengan penuh otoritas. Kilatan kamera wartawan langsung menyambarnya tanpa henti, menciptakan efek strobe di tengah terangnya cahaya siang. Oegroseno tidak banyak bicara, ia hanya memberikan anggukan kecil dan senyum tipis kepada para pendukungnya. Namun, bagi mereka yang mengenal rekam jejaknya, ketenangan Oegroseno adalah pertanda buruk bagi lawan-lawannya. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah tas kulit tua yang tampak berat. Di dalam tas itulah, ia membawa bom waktu yang telah ia persiapkan dengan ketelitian seorang detektif senior. Oegroseno sadar sepenuhnya bahwa siang ini bukan sekadar sidang kesaksian biasa. Ini adalah pertarungan antara fakta yang coba dikubur hidup-hidup oleh tembok kekuasaan melawan kebenaran yang dipaksa mati oleh rekayasa sistematis. Ia melangkah masuk ke koridor pengadilan yang dingin oleh pendingin ruangan, namun atmosfer di dalamnya terasa jauh lebih panas oleh intrik politik. Sepanjang perjalanan menuju ruang sidang utama, Oegroseno melewati deretan petugas keamanan yang sebagian besar adalah junior-juniornya di kepolisian. Tatapan mereka beragam, ada yang menunduk hormat dengan penuh segan, namun tak sedikit yang menatap dengan kecemasan yang nyata. Oegroseno menyadari bahwa lawan yang dihadapinya kali ini telah menyiapkan benteng pertahanan yang sangat tebal. Ia telah mendengar desas-desus bahwa otoritas keamanan telah melakukan gerakan bawah tanah untuk mengamankan bukti ijazah tersebut. Kabar yang ia terima sangat spesifik. Sebuah ijazah baru saja dimanufaktur ulang untuk menutupi cacat pada dokumen asli milik Mulyono yang selama ini diperdebatkan oleh para ahli. Sebelum menyentuh gagang pintu ruang sidang, Oegroseno berhenti sejenak.
Ia memperbaiki letak kacamatanya dan menarik napas panjang, seolah menghirup sisa-sisa keberanian terakhir sebelum memasuki kandang singa. Dalam pikirannya, terngiang data mengenai gelar perkara tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, sebuah gelar perkara yang menurut analisanya adalah puncak dari sandiwara hukum paling memalukan dalam sejarah negeri ini. Ia tahu betul bagaimana rekan-rekannya sesama saksi ahli diperlakukan seperti tamu yang tidak diinginkan dalam proses tersebut. Negara ini tidak boleh kalah oleh selembar kertas yang tintanya baru kering semalam, gumamnya pelan, hampir tak terdengar oleh pengawal yang berdiri di sampingnya. Dengan satu dorongan kuat, ia membuka pintu ruang sidang. Cahaya lampu ruangan yang terang menyambutnya, memperlihatkan barisan jaksa dan kuasa hukum lawan yang sudah duduk rapi dengan tumpukan berkas yang menjulang. Di sana, di tengah ruangan yang mencekam itu, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melangkah maju, siap untuk menelanjangi sebuah skandal yang akan mengubah sejarah hukum Indonesia selamanya. Kegaduhan kecil sempat pecah saat Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduduki kursi kayu di tengah ruang sidang. Hakim ketua harus mengetuk palu beberapa kali untuk menenangkan suasana yang tiba-tiba bergejolak. Sinar matahari siang yang menerobos melalui celah jendela tinggi ruang sidang menciptakan garis-garis cahaya yang menyoroti debu-debu beterbangan, menambah kesan dramatis pada pertemuan yang sudah sangat dinantikan ini. Di sisi kanan, tim jaksa penuntut umum tampak sangat percaya diri. Mereka duduk tegak dengan barisan asisten yang siap sedia menyodorkan berkas. Sementara itu, di sisi lain, tim kuasa hukum Mulyono, sekumpulan pengacara papan atas dengan jam tangan mewah dan setelan jas yang licin, saling berbisik sambil sesekali melempar senyum sinis ke arah Oegroseno. Bagi mereka, mantan Jenderal Bintang 3 itu hanyalah seorang saksi ahli yang mencoba melawan tembok beton yang sudah mereka bangun sangat kokoh. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan bukti fisik yang menjadi objek sengketa dalam persidangan ini, perintah hakim ketua dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan. Mendengar instruksi tersebut, seorang jaksa senior berdiri dengan gestur yang dibuat-buat layaknya seorang aktor panggung. Ia mengenakan sarung tangan putih, sebuah tindakan simbolis untuk menunjukkan betapa suci dan rapuhnya dokumen yang akan ia tunjukkan. Dari dalam koper besi berlapis busa, ia mengeluarkan sebuah map transparan yang berisi selembar kertas ijazah atas nama Mulyono. Ia berjalan perlahan ke arah meja majelis hakim, memamerkan dokumen tersebut kepada penonton dan kamera media yang meliput secara terbatas di sudut ruangan. Yang mulia majelis hakim, selama berbulan-bulan, publik telah dibisingkan oleh narasi-narasi liar yang menyebutkan bahwa ijazah saudara Mulyono adalah palsu karena tidak memiliki standar keamanan universitas tahun 1980-an, ujar jaksa tersebut dengan nada suara yang meninggi, seolah sedang berpidato di lapangan terbuka. Namun hari ini, di bawah cahaya terang hukum, kami membuktikan bahwa semua tuduhan itu adalah sampah informasi. Silakan majelis perhatikan secara saksama. Dokumen ini memiliki tanda air atau watermark yang sangat jelas, serta stempel timbul atau emboss yang sempurna, persis seperti ijazah asli lain. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah memahami isi tentang videonya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan, ya sekarang soal tentang ijazah Jokowi palsu bukan cuman panjang tapi udah makan korban penjara dari saudara Gus Nur dan Bambatri. Tapi anehnya ijazah Jokowi tidak pernah ditujukan otak KPI ini. Nah, bagaimana lulusan UGM jurusan yang saja gak ada jurusan teknologi kayu. Berpolitik bukan menyelamatkan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat, tapi politik agar tetap licin dan penting dia tetap berkuasa di Indonesia ini. Seharusnya Prabowo bisa omong-omong bukan paksa Jokowi. Alangkah indahnya bila ijazah itu diperlihatkan. Nah, semua perbuatan jahat pasti sembunyikan agar tidak kena sanksi. Nah, untuk segera saja ditangkap Jokowi, dibuang ngadunya dan kerusakan rakyat menunggunya. Jokowi negara sejati yang konsisten terhadap kebenaran dan keadilannya. Pokoknya ayo terus buru-buru biar rakyat terpercaya sama pemerintah Indonesia ini. Ayo Prabowo selesaikan soal tentang ijazah Pak Jokowi biar negara bisa aman, lancar sampai ngurus negara-negara ini. Pak Prabowo satu takut dengan bawa Wiwi kalau nggak ada didampingin yang kuademo dengan bicarakan, nggak ada titipan terang. Nah, sumber kesalahan ada di ijazah Jokowi Dodo asli atau palsu negara ditunjukkan Pak ijazah biar pemilik ijazah mau cepat selesai. Nah,
bereskan ijazah Jokowi biar ada di negeriku ini Jokowi unjuk temenang, tapi ijazahnya mana? Kenapa tetap nggak ditunjukkan di depan Republik Indonesia ini? Ya, selekas bapak-bapak ini harus minta Pak Wowo untuk dituntut Jokowi keluarkan ijazah mah. Kalau foto di ijazah gak sesuai ekspedisi. Nah, pemilik diduga ijazah palsu sudah makan korban. 2 orang kini virus mulai menyebar sehingga tidak mungkin bakalan memakan korban lagi jika tidak dibuktikan di depan pengadilan apa yang di negara sebesar Indonesia berdasarkan hukum ini tidak mampu menyelesaikan masalah ini, masalah yang akan menimbulkan presiden pada generasi mendatang. Ya, logika sih kalau jasa Jokowi asli Roy Suryo duduk sudah masuk penjara dari dulu yang bergeser ke polisinya. Si Jack ini sudah nggak bisa tidur nyenyak. Akhirnya persoalan tentang ijazah Jokowi ini berkepanjangan harus diakhiri dengan kebenaran. Fakta serta bukti-buktinya tinggal ditunjukkan saja. Jangan hanya harap kebohongan kepalsuan bisa lolos dengan uang saja. Nah, Prabowo memang hanya ingin tahu tujuannya seorang kalau kubalaskan untung menyudutkan Jokowi mah pasti nggak bakalan ada tingkat lanjut. Wow, juga tahu sebenarnya ijazah Jokowi itu palsu. Anehnya beliau selalu menutupinya. Ya, semoga cepat kelar masalah tentang ijazah ini. Kalau asli yang udah asli, kalau palsu ya udah palsu supaya rakyat penasaran lagi. Nah, jangan sekedar ketemu tapi harus ada keputusan terkait tentang ijazah Jokowi yang asli disembunyikan dan gak dimunculkan. Nah, pimpinan sadar tanggung jawab setelah diingatkan untuk menyelesaikan kekacauannya yang di dalam negeri. Tidak ada mau bertindak kerusakan yang luar biasa milikmu dan di negara ini. Nah, minta pendapat dengan orang yang bijak dan pintar, saya setuju. Prabowo sudah tempat memilih diskusi dengan orang yang bijak dan cerdas supaya masalah ini cepat selesai. Kebenaran akan nyata, kebohongan akan terbongkar. Mas Roy Batifab gaspol untuk melakukan dengan kebenaran di Indonesia ini. Saksi punya ijazah palsu itu kalau benar palsu seharusnya diutamakan baru bisa damai. Kalau ngurus tentang ijazah saja tidak beres asli atau palsu, apakah mungkin mampu ngurus negara Indonesia ini? Ya, begitu Presiden Prabowo berapa kali pun diskusi pada para tokoh bangsa baik itu sebagai dan lain-lain, berarti apalagi Bapak tidak bicara dengan kata-kata lainnya. Biarkan waktu 1 bulan harus selesai dan siapa yang jebolskan baik itu Roy Suryo, CS ataupun Jokowi. Nah, sudah memecahkan anak bangsa sudah ada masih dipenjarakan. Sampai Pak Jokowi, Bapak Prabowo, stop tutup kasus ijazah Jokowi ini. Jangan jadikan pemecahan rakyat sama rakyat, harus segera stop. Jangan terus memunculkan dan SP3 tidak berdampak ke pembuktikan tentang ijazah asli atau palsu. Itu yang jadi permasalahan. Kalau memang ijazah itu nyata palsu, jangan terus ditutupi. Sudahlah, stop bikin ngadu, bikin tontonannya yang tak layan moral dan rakyat. Ganti hakimnya dan ganti kaprolinya, ijazah baru bisa diungkap. Kalau nggak berani ganti presidennya, mungkin baru selesai pemilik tentang ijazah ini. Nanti sudah terlihat ijazah asli kenapa digunakan untuk calon wakil kota gubernur, Kapres, kepada ijazahnya lain berarti menipu rakyat Indonesia. Udah, kalau memang ijazah Jokowi memang palsu, langsung aja ditangkap buat tentang ijazah palsu Jokowi Dodo ini.
Ya, simbol berkas yang memimpi akhlak tercelan, ngisi harus diadili. Ada konsekuensi hukum penjara kalau salah, paling pentingnya hukum. Ya, ayo Bapak Ibu selesaikan cepat agar negara kita aman, kembali rakyat tidak terpecahkan. Bela para termulu dan Jokowi segera bertabuat. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen, subscribe video ini supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.